Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nursania Ridwan. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi tentang kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi tentang persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut dengan proses sosial integratif atau konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Bentuk kerjasama dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan, yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung, sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak, dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang per orang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Ada 8 bentuk akomodasi, yaitu 1. Coercion. Coercion terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. 3. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi yang dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. 4. Mediasi. Hampir sama dengan arbitrasi, namun dalam mediasi pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. 5. Konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Yang terakhir, 8. Adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sang sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain: 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. 2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4.
sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. 5. Perbedaan ciri-ciri badaniah seperti warna kulit. 6. In-group feeling, perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. 7. Bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 4. Akulturasi. Akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antar golongan masyarakat. Ketidaktertiban sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antara anggota masyarakat tertentu. Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ada beberapa fungsi persaingan, yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. 2. Menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss and Hort Becker, bentuk kontroversi adalah 1. Kontroversi umum, misal penolakan, pengancaman pihak lain, atau perlawanan. 2. Kontroversi sederhana, misal menyangkal pernyataan orang di depan umum. 3. Kontroversi insentif, misal penghasutan atau penyebaran isu. 4. Kontroversi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. 5. Kontroversi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. 3. Pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. 4. Konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang per orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, sekian bahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.